Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Saya ucapkan selamat datang kembali di pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 Excellent Class MTS Zainul Hasan Balung. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Sebelum kita mempelajari atau belajar bersama-sama tentang materi untuk hari ini, saya tekankan untuk anak-anakku sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah berlaku ya. Oke anak-anakku sekalian, bahwasannya tema pembelajaran hari ini yaitu berilmu. Anak-anakku sekalian, bahwasannya dahulu dahulu ini kita tidak terbayang ya bahwa manusia itu bisa sampai ke bulan. Nah, namun pada masa sekarang berita manusia pergi ke bulan itu sudah biasa, suatu hal yang biasa kita dengar. Pernahkah kalian membaca sejarah tentang Columbus? Nah, siapa itu Columbus? Seorang yang pernah mengarungi bumi ini lalu membuat kesimpulan bahwa bumi ini bulat. Bila dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan tersebut? Yang dimaksud dengan kekuatan tersebut adalah kekuatan akal. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tersebut dapat menciptakan peralatan yang canggih. Akhirnya, manusia dengan ilmu pengetahuan dan karyanya dapat menembus penjuru langit dan bumi. Lalu apa pengertian dari berilmu? Bisa dilihat di slide sini ya, di PPT-nya, di PowerPoint-nya, bahwasanya berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang-orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, bahwasannya seseorang yang memiliki karakter bagus apabila ditempa dengan ilmu yang bagus, maka akan semakin bagus nilai orang tersebut. Amal ibadah orang yang berilmu dengan amal ibadah orang yang tidak berilmu ini sangat berbeda sekali. Keabsahan atau kebenaran dalam melakukan ibadah, misalnya ibadah sholat, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu, sehingga sah dan tidaknya sebuah amal ibadah itu sangatlah tergantung dengan ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini butuh yang namanya ilmu. Kita bersosial itu juga butuh bagaimana dengan ilmu sosial ya. Melakukan ibadah, misalkan ibadah sholat, kita juga membutuhkan namanya ilmu sholat. Kita membaca Al-Quran juga membutuhkan ilmu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semua kehidupan kita itu harus disertai atau mempunyai sebuah ilmu. Jadi ilmu itu sangatlah penting bagi kita. Nah, untuk selanjutnya di sini ada 4 golongan manusia tentang ilmu. Apa saja 4 golongan tersebut? Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya apa? Maksudnya, orang ini memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih atau imbalan. Jika ada rezeki lantaran ilmu yang dimiliki, itu memang rezekinya. Dan percayalah, orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya karena Allah SWT, maka rezekinya akan datang dari mana saja yang
tiada disangka-sangka. Pendek kata, orang yang berilmu ini tidak ada yang hidupnya kekurangan. Jadi itu yang dimaksud dengan orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Jadi sekali lagi maksudnya orang ini memiliki ilmu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih atau imbalan dari seorang. Yang kedua, yaitu golongan orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya orang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Jika mau memberikan kepada orang lain, apabila ada imbalannya. Jadi bukan karena Allah SWT ya. Orang seperti ini kurang menyadari akan manfaat memiliki ilmu. Golongan manusia yang ketiga yaitu orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, maksudnya orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Golongan manusia tentang ilmu ini biasanya lebih mudah sehingga mau menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Golongan yang keempat, yang terakhir, yaitu orang yang tidak tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, maksudnya orang yang tidak berilmu, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Golongan ini sangat membahayakan karena orang ini tidak merasa tidak memiliki ilmu, alias merasa pintar atau bisa dikatakan sok pintar. Nah, orang seperti ini biasanya sulit menerima masukan dan nasihat karena sudah merasa pintar dan benar. Jadi itu adalah 4 golongan manusia tentang ilmu. Selanjutnya yaitu dalil perintah berilmu. Jadi ada dalilnya, kita ini diperintahkan selain untuk beribadah juga untuk berilmu. Yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, dalil perintah berilmu yang kedua adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelampangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan perilaku. Ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja berada. Keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Kelima, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Dan yang keenam, bijaksana dalam memutuskan suatu masalah.
Selanjutnya yaitu tentang ayat-ayat Allah SWT dalam Al-Quran itu terdiri dari 2 ayat. Yang pertama yaitu ayat-ayat qauliyah. Apa itu ayat-ayat qauliyah? Yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah SWT melalui firman-firman-Nya atau Al-Quran. Maka dari itu anak-anakku sekalian, bahwasannya setiap muslim laki-laki maupun perempuan itu wajib mempelajari ayat-ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran ini hal yang menjadi pedoman hidup. Perintah untuk mempelajari ayat-ayat qauliyah ini antara lain firman Allah Quran Surat At-Toha ayat 1-5. Mempelajari ayat qauliyah ini dapat berupa maksud saya belajar membaca, belajar menulis, dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi anak-anakku sekalian, bahwasanya proses belajar seperti ini haruslah dilaksanakan di depan ahlinya atau harus ada gurunya. Tidak diperbolehkan seorang muslim itu belajar Al-Quran dengan cara autodidak atau belajar sendiri tanpa ada guru yang mendampingi. Kenapa? Karena dengan kita belajar di depan guru atau di depan ahlinya, maka kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan segera diadakan perbaikan secepatnya. Jadi untuk mempelajari, baik itu membaca, menulis, bahkan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran itu harus ada ahlinya atau didampingi oleh ahlinya atau gurunya, sebab takut ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita ketahui. Selanjutnya yaitu ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Yaitu ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Nah, ayat ini berarti tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa keadaan alam ya. Maka dari itu, setiap muslim itu wajib mempelajari keadaan alam. Ilmu tentang keadaan alam itu bisa dipelajari melalui geografi, misalkan geografi, fisika, biologi, ilmu matematika, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengetahui ilmu-ilmu tersebut, maka dapat menambah kemantapan keimanan seseorang. Anak-anakku sekalian, bahwasannya memiliki ilmu agama itu tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang lain itu digambarkan seperti orang yang pincang jalannya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila seorang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak diimbangi dengan ilmu agama yang baik, maka digambarkan seperti orang buta yang tidak tahu arah tujuan hidupnya. Nah, dua keilmuan tersebut, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama, itu suatu hal yang mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika hidup di dunia. Sebab kehidupan di dunia itu merupakan kehidupan yang nyata, yang tidak hanya membutuhkan ilmu keagamaan, tetapi juga untuk hidup haruslah memiliki ilmu keduniawian. Lebih dari itu tentunya sebagai petunjuk arah atau pedoman hidup, tetaplah kita mengedepankan apa? Akhlak dan ilmu agama. Nah, banyak contoh di negara kita ini yang mereka sangat pandai dalam hal ilmu pengetahuan. Sudah tidak diragukan lagi, bahkan banyak ahli-ahli maupun profesor-profesor dan lain sebagainya ya. Tetapi minimnya akhlak dan keimanan, atau disebut dengan minimnya ilmu keagamaan, sehingga membuat mereka ini berani melanggar aturan-aturan agama seperti korupsi, mencuri, memanipulasi, dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka ya tidak diimbangi. Orang-orang seperti ini yang sangat pintar sekali, yang sangat cerdas sekali, banyak melakukan korupsi, mencuri, memanipulasi. Mengapa? Ya dikarenakan tidak diimbangi dengan ilmu keagamaan.
Anak-anakku sekalian, bahwasanya menurut penelitian para ahli, kurang lebih 60% itu dari ayat-ayat Al-Quran membicarakan tentang alam semesta atau ilmu pengetahuan. Dan hanya 40% ayat-ayat Al-Quran ini membicarakan tentang hukum, ibadah, muamalah, dan lain-lain. Contoh, dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan, ya. Itu Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Kemudian pada Quran surat Ar-Rahman ayat 10-13 yang artinya, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi anak-anakku sekalian, bahwasannya kedua ilmu ini selama kita hidup di dunia itu sangatlah penting. Ilmu agama maupun ilmu duniawi. Selanjutnya yaitu tentang perilaku orang yang berilmu. Jadi perilaku orang yang berilmu yang pertama, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Ketiga, selalu berwajah ceria dan lapang dada. Keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Yang kelima, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, yaitu dampak positif berilmu. Dampak positif berilmu ini tidak hanya dirasakan bagi diri sendiri, tapi bisa dirasakan untuk orang lain, untuk lingkungan juga. Untuk bagi diri sendiri, dampak positifnya yang pertama yaitu ilmunya semakin luas. Kedua, menjalankan perintah Allah SWT. Ketiga, hidup lebih bermanfaat dan terarah. Keempat, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah. Kelima, dapat mempermudah usaha yang dimiliki. Keenam, dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Ketujuh, jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala. Kedelapan, memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dampak positif berilmu bagi orang lain. Yang pertama, dapat mengajarkan kepada orang lain. Kedua, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. Ketiga, memberi manfaat kepada orang lain. Keempat, membuat orang lain menjadi pintar. Kelima, memupuk perilaku mulia bagi orang lain. Keenam, berprestasi mencerdaskan umat. Dan yang ketujuh, wawasan berpikir semakin luas dan tidak mudah putus asa. Selanjutnya, dampak positif berilmu bagi lingkungan. Yang pertama, memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kedua, dapat membawa nama baik lingkungan. Ketiga, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat. Keempat, menjadikan lingkungan damai dan aman. Kelima, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Jadi anak-anakku sekalian, itulah penjelasan pembelajaran kita tentang berilmu di pertemuan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada tata tutur saya yang kurang berkenan di hati. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.